Halo semuanya, kembali lagi di Katanya Wibu yang sebelumnya sudah mati podcastnya, tapi saya berusaha hidupkan kembali karena saya gabut. Di episode kali ini saya bersama sahabat saya, namanya Mas Niko Tile. Coba memperkenalkan diri Anda. Halo Kamrat, saya Niko dari Niko Tile. Mungkin teman-teman sudah tahu saya dari beberapa video kolaborasi antara saya dengan Paulsbear beberapa saat yang lalu. Terutama video apa itu ya? Tentang Great Pretender dan Flying Witch. Ya, itu kayaknya itu kan. Yes, bersama Kimanzek juga yang Flying Witch itu. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton sekarang. Format ini agak berbeda bagi kalian yang sudah menontonnya. Saya yakin kalian tidak pernah menonton Katanya Wibu sebelumnya karena episodenya bisa dibilang lumayan panjang. Tapi intinya adalah saya sudah bingung mau bikin apa dengan podcast itu, dan saya rasa mending saya bikin tempat bacotan tidak jelas. Dan apa yang bisa kita gunakan sebagai bacotan selain anime idol, dan tentunya idol sekarang lagi marak. Anda bisa melihat banyak VTuber yang ngidol, banyak juga orang yang sok-sokan nge-VTubing. Why am I being an asshole? So-called VTubers. But yeah, intinya karena juga ada Love Live serial baru, itu apa judulnya kemarin? Pokoknya itu ada, dan saya rasa kenapa tidak membahas Love Live. Ini adalah salah satu anime yang saya suka juga. Walaupun buluk 3D-nya, I'm sorry. Tapi ini sebuah anime yang sangat saya adore waktu masih SMP. Dan saya bersama Niko Tile, ini juga menyukai Love Live, iya nggak Bang? Ya. Kenapa ragu gitu loh? Ya, karena sebentar kan kalau kita membicarakan Love Live kan, itu kan franchise yang besar gitu kan. Sedangkan yang sedang kita hadapi saat ini tuh hanya satu unit gitu loh di antara beberapa unit yang lain gitu. Nah, saya hanya menonton yang unit pertama, yaitu yang The OG unit Muse gitu kan. Kalau yang lain saya kurang tahu sih. Oke. Sebenarnya saya juga sama. Tapi intinya adalah kita suka Love Live, ya nggak? Suka kan? Ya, let's go. Let's go. Nah, ini agak aneh sih. Ini saya bikin tier list. Saya nemu di Tier Maker. Ada linknya di deskripsi, mungkin nanti saya masukin atau enggak. Kita akan merank para waifu, para idol mereka ini. Kita akan rank sesuai opini kita yang tentunya sangat bermutu dan patut untuk diketahui. Mari kita mulai dari yang paling kiri. The Kaicho. Itu Kaicho. Dah. Ketua OSIS-nya, Mbak Eri. Your opinion first, Mas. What do you think of this character? Ini saya bias karena dia ini satu-satunya yang berambut pirang emas gitu ya. Karena saya fetishnya adalah kok fetish sih? Saya sukanya rambut pirang emas begitu. Itu jadi ya saya bias ke si Eri atau Ellie gitu. Karena dia kan juga blasteran Rusia dari neneknya gitu kan kalau nggak salah. Jadi ya saya suka dengan ini gitu, Eri. Berarti secara karakter desainnya yaitu lumayan menarik karena dia bule beneran gitu. Karena biasanya di anime itu dia pirang tapi sebenarnya orang Jepang gitu kan. Jadi nge-bleach rambut doang. Tapi ini bule beneran, dan itu suatu rarity yang muncul di sebuah serial idol. Would you guess that? Dan ya menurut saya juga secara desain emang menarik estetiknya. I like ponytails. Dan sayangnya saya suka karakter desainnya, tapi sebagai karakter saya mungkin kurang suka. Bagaimana kalau Mas Niko Tile? Bagaimana menurut Anda tentang maksudnya personality gitu ya? Iya, sebagai karakter. Kurang suka juga karena dia itu cold dan sama tegas. Apa itu cold gitu ya? Punya dingin. Apa sih? Dingin secara harfiah dingin. Kan di Rusia kan dingin kan, secara harfiah pasti dingin gitu. Bener sih. Dan dia kan tegas, mungkin karena dia Seito Kaicho gitu, ketua OSIS di seperti itu. Saya kurang suka yang nggak santai semacam itu. Mungkin nggak lebih kudere ya, atau agak blushing gitu, oke lah. Tapi kalau terlalu strict, terutama di episode awal-awal gitu kan, masih strict banget. Ngapain idol? Mending bla bla gitu. Sebuah ironi. Meskipun ya agak blushing gitu sih, tapi ya kurang. Sebuah ironi juga sih, dia menentang idol terus malah jadi idol sendiri. Is that a spoiler? Yes, who cares? Spoiler minor. Itu kayak spoiler begini loh, semacam spoiler bahwa Goku bisa Super Saiyan gitu kan. Spoiler yang udah jelas gitu. Oh iya. Oke, come to the tier list. Mari ke tier listnya. Mau di ranking di mana ini? Di S, A, B, C, atau D? Wait. Harusnya kita itu paling tidaknya itu menentukan dulu apa itu S, apa itu A, apa itu B, C, dan D. Oh iya. Oke. Let's say S itu everyone will likes her, kan? Semua orang akan suka dia gitu kan. Dia karakter bagus. Terus A itu ya mirip S tapi lebih di bawahnya dikit. Mungkin ada yang tidak setuju dengan itu. Terus kalau B mungkin ya buluks. Terus C itu cacat, dan D itu dickheads. Oke, jadi untuk Eri kita mau simpan di mana? Saya pertamanya mikir
B, tapi karena bias ke pirang jadi agak naik ke A gitu. I don't mind that. Aku juga kasih masuk di A, walaupun dia karakter yang bisa dibilang annoying, tapi dia punya redeeming quality yang dimana setelah dia diajak jadi idol dia mau aja gitu loh, without any like refusal or whatever. Dia cuma kayak aku gak mau jadi idol kok, terus malah jadi idol gitu. Itu lucu sih menurut saya. Dan ya, oke, mari kita ke karakter selanjutnya, Hanayo kalau nggak salah. Ini langsung sih aku nggak terlalu suka. Saya nggak terlalu suka ini. Mungkin C atau D gitu. No, ini personal bias juga karena saya nggak terlalu suka short hair. Bukan berarti benci ya, tapi nggak suka gitu. Oke. I get you. Saya indifferent juga sih sebenarnya terhadap Hanayo. Kebanyakan kelas 1 ya. Kebanyakan kelas 1 itu tidak memiliki banyak karakter arc di Love Live itu sendiri. Cuma satu yang benar-benar memiliki karakter arc yang menarik, yaitu Maki. Yaitu sebentar lagi kita akan ke sana. Tapi Hanayo sendiri tuh sebagai manusia, human being gitu tuh kurang menarik sih. Dia diajak sama Rin untuk ikut, udah dia ngikut aja. Terus ya terkenal. Iya. I like short hair, not gonna lie. Astolfo juga soalnya agak short hair. But tapi gimana ya? Aku kurang tertarik dan karakternya itu sendiri dan ya mungkin di C atau D, B atau C. D menurutku terlalu rendah sih kalau D. Ya, di C. Tapi kalau B tidak mungkin itu. Itu apa-apaan itu. Ya, sayang sih. For those of you who likes Hanayo, well fuck off. Aduh waifu bos. Aduh waifu. Maki nomor 1. Hanako, Hanako loh. Honoka, Hanako itu setan. Honoka dia pencetusnya kan, dia itu pencetus Muse. Dia yang punya ide untuk ngidupin sekolahnya dengan ngidol. Dan I think sebagai karakter dia paling menarik. Estetik desainnya juga I don't mind that, you know, side hair gitu kayak Garu, kayak gitu. Aku suka. Nggak terlalu Garu juga sih. Kan kayak, bukan berarti Garu. Kayak, oke bang. Kalau Marsha sendiri gimana mas? Saya suka karena dia kan pencetus juga dan dia center juga kan. Dia sebenarnya lebih ke ketua de facto. Secara de facto dia ketuanya gitu kan. Meskipun kalau seingat saya kalau ketua yang saya de jure kan si Nico kan. Tapi itu dia nggak berguna itu. Lebih berguna si Honoka sebagai center dan sebagai co-founder dari grup Muse itu sendiri. Dan kalau desain karakter secara visualnya oke sih, saya suka rambut yang agak panjang gitu dan ya desainnya oke juga gitu. Mungkin antara S atau A gitu. I'm personally secara dalam ini saya ngomongin opini ya. Ini opini gue. Menurut saya akan simpan dia di S. Soalnya walaupun dia main character gitu ya, dia itu tidak begitu annoying kayak other main characters yang idol like anime. Rinku dari D4DJ adalah karakter yang sangat unlikable menurut saya karena dia memaksakan dirinya untuk likable. Kembali ke video. Jadi kayak yes, Honoka is better in every shape or form sebagai heroin utama dari sebuah serial idol. Ya itu sih dari saya. Kalau masnya setujukah S? Iya setuju. Jadi untuk S baru ada Honoka. Oke, selanjutnya ada Kotori yang juga salah satu co-founder dari Muse. Masnya gimana menurut Ini Anda? anaknya kan siapa itu? Capsek. Kepala sekolahnya iya. Gimana ya, personalitinya saya nggak terlalu suka sih, tapi desainnya oke aja gitu. Karena begini ya, karena saya tidak terlalu ingat sejujurnya bagaimana dia ini personalitinya. Tapi seingat saya tuh dia kan mau kuliah atau sekolah di luar negeri begitu kan rencananya, tapi nggak jadi gitu. Dan itu sebenarnya semacam resolve yang oke gitu. Dia nggak jadi karena pertemanan. Selain karakternya, desainnya gimana? Nah, warna rambutnya tidak terlalu membuat wah saya gitu. Apalagi itu tertutupi oleh si Eri dan si Honoka yang rambutnya lebih cerah gitu. Kalau kita bahas visual desainnya macam itu gitu. Kalau saya bisa mengumpulkan semuanya mungkin antara A atau B gitu, tidak mungkin S lah. Oke, Kotori. I don't know, what's the point of this hair? I don't get it. Mungkin lebih ke agar memorable gitu ya. Karena semakin aneh rambut kan semakin memorable dan semakin memorable karakter semakin menurut saya semakin baik. Tapi kalau kita bicara subjektivitas ya saya nggak suka gitu. Oke, saya membuat kesimpulan saya milih B. Oke, B ya. Aku indifferent sih. Jadi mungkin aku lebih leaning ke B juga. Soalnya desainnya is okay. Mungkin ada yang suka banget Kotori karena dia cheerful dan whatever, who cares. Dan ya oke, Kotori saya simpan di B. Dan itu untuk kategori Bullux. What the fuck? Bullux bang. Sekarang kita lanjut ke Maki. Ini saya mau buka ya mas. Saya akan simpan di S.
What? Tapi dia nggak tahu santai itu apa cuma imajinasi loh. Dia nggak tahu. Tapi Aishiteru Banzai bang, tahu nggak itu? Aishiteru Banzai. Iya sih. Kata itu salah satu lagu yang bikin saya pengen main piano gitu loh. So ya itu subjektif banget sih. Iya. Maki saya kasihkan di S. Secara desain juga saya suka Aduh. rambutnya warna pink. Itu keren kan? Soalnya pink, Astolfo pink. Habis itu rambutnya pendek, terus juga tsundere bang. Nggak ada dere yang lebih bagus daripada tsundere. Let's go. Tsundere sih. Dere yang nomor 1 emang tsundere gitu. True. Tapi Santa, aduh gimana ya? Ya mungkin itu salah satu karakternya karena dia innocent gitu. Innocence. Tapi itu bisa juga karena dia dimanja, Bang. Bisa gimana sih. dong? Orang kaya sih. Orang kaya momen sih ini. Kalau Anda sendiri Mas, personally bakal simpan di mana? Ini agak sulit antara S atau A gitu. Sebenarnya dulu pas saya masih SMP dulu, saya sempat nge-crush antara si Maki sama Nico gitu kan. Oke. Tapi saya lebih suka Maki daripada Nico. Jadi untuk saat ini saya akan taruh Maki di S gitu. Oke. Nanti mungkin kita akan melakukan revisi sekali lagi last look gitu kan untuk menaruh kembali mereka. Tapi for now S. Oke, saya setuju. No debate. Cool. Oke, lanjut ke Nico. Hey, by the way, namanya sama dengan Anda. Apakah ini coincidence? Saya pakai K sih. Sebenarnya Nico di katakana juga pakai K, N-I-K-O sih. Atau pakai kanji, nggak tahu sih. Kayaknya pakai hiragana sih, bukan katakana. Oke, anyway, gimana ini? Dia loli loh, Bang. Tapi Bang, annoying. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, pas saya masih SMP dulu, saya sempat nge-crush antara si Nico sama si Maki. Saya nge-crush sama Nico karena dia punya dalam tanda kutip 2 personality gitu. Personality annoyingnya sama personality idol. Iya. Dia itu, saya sekarang menganggap si Nico ini sebagai orang yang bisa menjual diri dalam tanda kutip menjual diri sebagai idol gitu, karena dia bisa berubah gitu, henshin gitu kan. Metamorphosis reference. Interestingly enough, I don't hate Nico. Banyak nggak suka karena dia itu ya annoying. Gitu. Aku bahkan pernah tanya temanku gitu kan yang dia suka siapa. Dia malah jawabnya aku nggak suka Nico. What is that? That's not even the question. Tapi I personally sedikit setuju dengan Mas Nico Tille karena di situ dia itu sebagai mentor gitu loh. Dan interactionnya dengan adik kelasnya itu lumayan interesting gitu. Walaupun dia juga smug gitu kan biasa kadang-kadang. Tapi dia sebenarnya itu punya soft spot gitu loh, dan di situ cute-nya di situ sih menurut saya. Jadi gimana? A, S, B? Begini, saya mau ngasih tambahan. Kan dia kan ngeklaim sebagai ketua klubnya gitu kan. Tapi menurut saya dia sebagai ketua itu terovershadow oleh si Honoka gitu. Jadi si Honoka ini lebih menjadi ketua yang de facto, sedangkan si Nico cuma in the name only gitu mungkin. Mungkin itu salah satu kekurangan yang saya rasakan itu, secara subjektif tentunya. Tapi saya memberi nilai plus karena dia loli, bukan loli tapi memiliki childlike stature gitu ya. Oke, jadi gimana? Apakah di S, A, atau B? S lah. Gimana ya? Saya mungkin S. Aku nggak apa-apa sih kalau di S. Clash sama si Maki sih. Ya, tapi nggak apa SS. Let's go. Let's go. Oke, selanjutnya ada si pembaca kartu tarot, Mbak Nozomi. Syirik Bang, ini Bang, dia Bang. Dia Kang baca tarot dan ternyata dia di belakang memanipulasi Honoka dan teman-teman untuk bikin grup. Iya. Itu plot dan twistnya. dia yang membujuk juga sih si Seito Kaicho, si Eri. Dia ini Miku bukan sih pekerjaan sampingannya atau apa gitu? Jawabannya adalah iya, karena memang Nozomi bekerja sebagai Miko. Kembali ke video. Oke, back to topic. Nozomi. Masya dulu gimana Nozomi? Mungkin kalau S gak mungkin sih saya. Antara B atau A gitu. Tapi kalau A saya agak kesulitan karena dia sok misterius gitu. Saya punya tarot itu loh. Ini adalah takdir. May something gitu. Saya juga sedikit kurang tertarik sih dengan Nozomi, soalnya karakteristiknya cuma sebagai supportive onesan gitu loh, dan dia agak gay sama Eri. So yeah. Dan sih, dia point of interestnya itu cuma cuma opainya. Menurut saya. Dan aku akan simpan di B sih. Kalau Masnya gimana? Ya, sama. Let's go. Oke, buluks Anda. Oke, kita ke Rin. Rin itu kelas 1 juga, sama dengan Honoya dan Maki. Hanayo, Hanayo, maaf.
Nah ini Rin, dia bisa dibilang tomboy kan. Dan dia itu punya sindrom kelas 1 dalam arti di overshadow sama cuttingnya itu loh. Jadi kurang menarik sih. Iya. Secara karakter, desain saya suka desainnya karena rambut pendek. But Kalau saya sih desainnya saya nggak terlalu suka short hair gitu. Oke. Kecuali untuk beberapa kasus yang sangat spesifik. Oke. Saya yang tidak suka short hair. Jadi ya secara desain saya juga nggak suka. Kalau personality saya bukan personality, untuk peran dalam animenya saya juga nggak terlalu suka. Karena seperti yang Paul bilang tadi kan terovershadow sama kelas 2 dan 3 gitu. Jadi mungkin ini C. Oke, let's put her C in atau D ya? C atau D. Dia boring ya. Aku nggak ingat apapun arc yang menarik dari dia. Aku cuma ingat ada satu arc di mana dia merasa rendah diri karena yang lainnya itu kayak keren sementara dia nggak keren gitu. Dan what was that? That was a shitty arc. What the fuck was that? I guess C lah. Karena nggak ada yang bener-bener kayak bad character seperti D4DJ. Oke, back to the topic. Saya simpan di C, gak apa-apa ya mas, ini Rin? Ya, setuju. Oke, nanti Rin di C. Dan yang terakhir, but not least, salah satu juga co-foundernya, Umi. Gimana bang? Ya, Umi. Saya kurang punya opini yang banyak tentang Umi sih. Karena desainnya oke-oke aja, tapi juga nggak bagus-bagus banget menurut saya secara subjektif tentunya. Kalau menurut Posber gimana? Dia typical Japanese girl looking gitu sih menurutku. Kayak every female characters anime long hair, terus have Japanese value. I don't even know what value karena dia pemanah gitu. Yes. You know. Aduh, ini stereotip bang ini bang. Tapi kalau kamu lihat other female character gitu kan ya, you'll understand what I mean. Tapi karakter seperti itu tuh ada niche sendiri gitu loh. Karena itu kan jadi semacam, mungkin bisa dibilang trope secara visual dan desain karakter gitu. Coba lihat semacam di Oregairu atau di Yoga, itu dua anime gue banget itu kan. Itu kan main heroinnya kan rambut panjang hitam gitu kan, dan generic Japanese girl I think masih SMA gitu dan semacam itulah, semacam apa ya, Yamato Nadeshiko itu trope tvtrope.org sih, itu semacam itulah generic Japanese girl. Setuju sih sebenarnya, dia nggak ada yang remarkable menurutku other than the fact that she is a co-founder with the other two girls, Kotori dan juga Honoka, dan dia strict, yaitu Japanese value. Dia termasuk strict karena di antara Honoka dan Kotori, dia itu yang paling bisa dibilang bertanggung jawab. Tapi secara estetik design itu boring, menurutku sangat boring. I think Kotori has a better design, I'm sorry. Iya sih, lebih memorable seperti yang saya bilang tadi, karena semakin aneh semakin memorable. Sedangkan kalau Umi ini terlalu normal jadi nggak memorable. Jadi kalau saya mungkin lebih ke C sih, kalau B sulit. Oke, aku juga kasih ke C sih, I'm sorry. Ini padahal fetishnya Oreki loh. Dan ya, sudah selesai. Apakah kita akan melakukan revisi? Mungkin nggak ada sih. Tapi yang perlu ditekankan itu kenapa tidak ada yang D? Nggak ada yang dickhead sih menurutku. Jadi terlalu liningan. Menurutku aman-aman aja. Soalnya ya walaupun beberapa dari mereka tidak as memorable as the other, tapi bukan berarti itu mereka jelek gitu loh. Dan ya D itu kan kayak the worst character dan even your mom will hate. Jadi saya rasa tidak ada yang karakternya sampai sejelek itu. Duh, ini apakah akan ada yang ke-trigger ini? Ini adu waifu loh ini. Adu waifu ini bang. Kalau kalian ke-trigger, kasihkan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jadi kita bisa tahu kalian tim apa. Jadi ya, begitu saja sih tier list yang dapat kita berikan kali ini. Mungkin tidak se-epic. Yes, ekspektasi kalian. But yeah, thank you for seeing this. Terima kasih telah menonton. Terima kasih Mas Niko datang untuk tier list saya. Thank you Mas. Saya berterima kasih. Dan kalian juga harus mencek channel Mas Niko Tile, ada di deskripsi di bawah. Saya sudah berikan. Dan ya, nonton videonya. Banyak yang hal-hal bagus, apalagi yang mengenai anti wibu. Saya rekomendasiin itu. Tolong dinonton. Dan ya, ada kesan-pesan terakhir Mas? Niko Tile, Niko nih. Aduh, cringe. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko telah menemani saya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sekali lagi, komen di bawah opini kalian. Saya mau lihat kalian mau adu waifunya kayak gimana. Dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.
Kerekam kan ini? Oke, kerekam. Please say yes on it.